Silakan. Jadi gini, sebetulnya ini ada salah DPR juga ya. Pada saat mulai dari undang-undang teks amnesti, itu berarti pada saat undang-undang disahkan memberikan kewenangan yang luar biasa besar kepada satu institusi namanya Kementerian Keuangan. Bayangkan saja itu program teks amnesti itu. Kalau dilihat bunyinya, mereka tidak tahu asal usul uang, yang penting masuk ke Indonesia maka akan bayar denda dan uang itu bersih. Bayangin, itu statement pencucian uang, Pak. Uang nggak tahu asal usulnya. Lah uang semua ada asal usulnya, Pak. Nggak bisa sembarangan. Itu pertama diberi oleh DPR. Diberi lagi oleh DPR dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, Pak. Pengesahan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Undang-Undang Darurat Covid. Itu memberi kewenangan lagi kepada Kementerian Keuangan, pemerintah kepada Kementerian Keuangan untuk menggunakan APBN sesuka hatinya. Dan tidak perlu persetujuan DPR untuk pos-pos yang dianggap keadaan darurat tadi itu. Itu kedua kali dia berikan kewenangan besar. Nah sekarang muncul undang-undang baru namanya Undang-Undang P2SK. Yang lagi-lagi akan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan yang sangat besar. Karena dia memimpin semua institusi keuangan sekarang. LPS, OJK, BI dan lain. Dia sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dengan undang-undang yang baru semakin powerful dia. Nah, dilala ada peristiwa kayak gini, maka ini memulai suatu upaya baru untuk pembersihan. Maka saya bilang dengan kekuasaan yang sangat besar, lebih besar dari siapapun di Republik ini. Bayangkan saja siapa sih di negara ini yang berani menyentuh orang pajak, Pak, sekarang? Lembaga hukum gak berani, datanya semua ada di mereka. Saya waktu jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, kita nyari orang yang mau jadi saksi ahli, gak ada yang mau, Pak, di Republik ini. Gak ada yang mau, gak ada yang berani, takut dikerjain sama mereka. Ya, begitu saya masuk jadi saksi ahli, yang ditanya pertama, bagaimana SPT Bapak, bagaimana? Oh, diobok-obok saya, Bang, di MK. Habis itu hakim MK bilang, udah, saya kan kenal Pak Salamuddin Daeng. Nah, dia gajinya berapa sih? Jadi dosen cuma digaji 1,5 juta katanya kan. Ya udah, diam aja. Akhirnya saya boleh memberikan kesaksian waktu itu. Kalau enggak diobok-obok dulu, nggak bisa. Maka nggak ada yang berani. Itulah kekuasaan mereka sekarang. Jadi kalau menarik dari statementnya Sri Mulyani, Dirti Money and Development, lalu undang-undang teks amnesti, saya katakan di Mahkamah Konstitusi, undang-undang ini akan membuat Indonesia menjadi pusat pencucian uang di dunia, terutama sekali Kementerian Keuangan. Saya disuruh tarik pernyataan saya bilang enggak, nanti kita buktikan kalau memang betul 10.000 triliun itu masuk ke dalam ekonomi Indonesia, nanti kita buktikan. Seperti itu ya. Jadi kira-kira ini juga kalau mau diperbaiki, ini total-totalan ini. Kalau enggak setengah-setengah nggak bisa, Bang. Ini terlalu banyak kekuasaan yang sudah bertumpuk di tangan mereka, yang kita nggak tahu apakah dilaksanakan dengan benar atau disalahgunakan. Karena kan uang ini dari atas, ada yang mengalir ke negara, ada yang mengalir ke mereka, ada juga yang mengalir ke pemiliknya, Pak. Jadi pejabat kita itu menerima tetesan-tetesan dari pemilik uang ini. Ini saya Taipan Besar eksportir batu bara. Saya eksportir batu bara sekarang 700 juta ton. Nilainya kalau dikali $400 itu nilainya 3.500 triliun. Ya kan? Kata BI tidak ada uang itu yang disimpan di Indonesia, semua di luar. Tapi saya mau mengalirkan ke Indonesia dan nggak kena pajak, gimana caranya? Saya alirkan ke tiga pihak ini. Saya alirkan ke pajak sedikit, saya alirkan ke pejabatnya sedikit, saya alirkan ke perusahaan saya lebih banyak lagi. Gitu kira-kira. Jadi uang yang mengalir dari luar tiga inilah yang menetes ke pejabat-pejabat negara yang korup ini, sehingga tampak mereka sebagai orang yang sangat kaya raya. Padahal yang kaya raya ini Taipan-Taipan besar ini. Itu ya, jadi kita sekarang memang sedang mentempuri mereka, bertempur dengan pejabat-pejabat korup ini. Tapi ingat bahwa musuh utamanya ini yang punya uang ini.
Kita nggak akan lupakan mereka. Sekarang kita selesaikan masalah ini dulu. Itu kira-kira.